Oke, selamat pagi semuanya. Em, Oke, nilai budaya biasanya kita lihat berdasarkan hasil akhir, baik itu dari sebuah objek atau misalnya contoh kain, ukiran dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau ngomongin budaya, biasanya selalu harus ada seseorang atau kelompok atau misalnya komunitas dari orang-orang yang tinggal di suatu tempat. Nah, terus dari tempat itu memberikan kebutuhan sehari-hari, biasanya sumber makan atau sumber kehidupan. Sebuah tempat itu juga sebenarnya memberikan materi untuk mereka bisa pakai, untuk bisa bangun rumah, tempat tinggal, kain, tikar, keranjang, dan lain-lain. Dan at the same time, sebuah tempat itu juga memberikan inspirasi yang akhirnya nanti itu translate menjadi sebuah alat seni untuk membangun apa yang mereka butuhkan sehari-hari. Nah, kegiatan membangun ini, kegiatan sebentar ya. Kegiatan membuat ini sebenarnya yang secara berulang-ulang ini yang sebenarnya dibilang kegiatan kebudayaan. Nah, begitu seni atau art itu masuk lebih dalam ke dalamnya, itu yang menciptakan, itu yang membuat akhirnya menjadi sebuah identitas kebudayaan. Makanya orang yang tinggal di satu tempat bisa memiliki identitas kebudayaan tertentu, sementara orang yang tinggal di tempat lain memiliki identitas yang lain. Bahkan sesama orang yang tinggal di sepanjang pesisir pun, begitu bentuk gunungnya bisa beda, atau bentuk sungainya bisa beda, atau ombaknya beda, itu bisa tercerminkan ke dalam identitas kebudayaan mereka. Nah, saya waktu itu baru belajar begitu saya datang ke dalam sebuah komunitas yang sangat terpencil istilahnya di Kalimantan Tengah yang waktu itu sangat terkenal akan budaya anyamannya. Nah, ini saya melihat bahwa sebagai product designer kita datang ke satu tempat itu untuk melihat sebenarnya budaya anyamannya ini nih bisa diapain sih. Tentunya kita datang dari kota selalu punya anggapan gimana caranya memodernisasikan craft ini, gimana caranya supaya bikin ini jadi lebih relevan, gimana caranya supaya ini bisa dibikin jadi lebih commercial dan lebih laku. Tapi ternyata setelah saya dan tim datang ke tempat itu dan tinggal bersama mereka selama 10 hari, dan desa ini masih cukup terpencil, jadi pada waktu itu belum ada listrik atau telepon signal. Nah, ternyata setelah kita pelajarin, saya baru memahami bahwa sebenarnya craft itu bukan satu hal yang terpisah dari budayanya. Tapi craft itu adalah sebenarnya byproduct dari cara mereka hidup. Nah, ini tercermin bahwa ternyata dari dulu, kondisi tanah di Kalimantan itu lebih kering dibandingin di Jawa. Jadi bagaimana mereka berladang, dan berladang itu adalah main source dari livelihood mereka, mereka harus berpindah. Nah, mereka pindah setiap 7 tahun. Nah, berpindah dari semi-nomadic farming ini dilakukan untuk supaya tanahnya bisa kembali jadi subur. Nah, ini sudah dilakukan secara bergenerasi, walaupun emang sayangnya belum ada catatannya. Tapi dari dulu mereka tanam padi sebagai short term crop, terus dari itu mereka tanam buah-buahan untuk menjadi mid term crop, dan mereka tanam rotan. Jadi setelah 7 tahun mereka kembali ke tempat yang sama, tanahnya itu udah menjadi kembali subur, buah-buahannya itu udah menjadi secondary forest, dan rotannya itu udah tumbuh di antara pohon-pohon itu. Nah, rotan itu sudah bisa diambil untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi kebutuhan untuk tikar mereka bisa ambil. Kebutuhan untuk bikin basket, bikin keranjang, bikin rumah pun semuanya ada di situ. Nah, sebenarnya saya baru mempelajari bahwa sebenarnya craft itu bukan sesuatu objek yang mereka bikin hanya demi kebutuhan komersil, tapi craft itu adalah menjadi sebuah aktivitas yang sudah terikat secara kompleks yang ngebangun identitas budaya mereka
dan identitas mereka sendiri sebagai komunitas. Nah, sayangnya uh, bentar ya. Ya, oke. Oke, so sebenarnya yang menginspirasi saya adalah bukan hasil akhirnya, tapi sebenarnya cara bagaimana mereka bisa hidup dengan harmonis banget dengan alamnya. Nah ini, nah ini apa namanya, em, cara hidup yang sangat harmonis dengan alamnya. Ini sebenarnya sangat ironis, di mana kita sekarang yang tinggal di kota-kota besar mengejar segala sesuatu yang namanya sustainable, atau segala sesuatu yang ada green labelnya, ada eco ini, eco itu, kecuali Eko Muhammad Eko gitu misalnya, itu lain. Tapi intinya adalah mereka sendiri dan banyak komunitas di Indonesia ini sudah hidup secara optimally sangat sustainable. Nah, cuma mereka ini secara komunitas dan cara hidup itu terancam. Jadi banyak dari generasi muda mereka tidak melihat ada masa depan untuk meneruskan cara hidup seperti ini. Karena mereka diajarin dengan digital technology, dengan televisi, social media, bahwa hidup modern itu tinggal di kota besar, kerja di kantor ber-AC, pakai gadget, pakai laptop, dan lain-lain, bukan kerja di ladang. Terus di gitu, komunitas mereka ini juga tidak punya kebanggaan, lack of pride. Jadi yang mendrive kita sebagai komunitas untuk terus mau maju dan berkarya, sebenarnya kadang-kadang insentifnya bukan hanya uang, tapi ada sense of purpose. Nah, mereka tidak melihat itu lagi juga. Dan terus udah gitu, ini sangat sedih karena dari sekitar 120 artisan atau pengrajin yang benar-benar kita kerjasama, hanya satu dari generasi yang muda yang mau meneruskan, dan ini dengan bantu donasi, sumbangan, beasiswa untuk mau meneruskan di universitas di bagian product design. Satu dari 120. Kalau misalnya si Mbak ini tidak ketemu pasangan yang tepat, tidak nikah, tidak punya anak, sudahlah habis basically. Jadi bisa dibilang mereka ini penganyam-penganyam atau artisan ini tuh mereka umurnya antara 30 sampai 60 tahun. Bisa dibilang mereka masih bisa berkarya selama 20 tahun lagi mungkin, atau 20-30 tahun lagi. Setelah itu, begitu tidak ada regenerasi, bukan hanya craft-nya yang hilang, tapi sebenarnya way of living-nya yang hilang. Dan terus begitu sayangnya juga adalah bahwa banyak dari generasi muda ini malah lebih mau kerja di perusahaan tambang atau perusahaan convenience store, Indomaret, Alfamaret, dan lain-lain, hanya untuk bisa mendapatkan steady income. So, I think there's a bigger problem di sini. Nah, sebenarnya tuh hubungannya apa sih antara manusia, tempat, terus begitu budayanya? Kalau di sebuah konteks yang sangat harmonis, manusia dengan tempatnya dan budayanya itu berusaha untuk memprotect each other. Jadi kalau misalnya pohon yang mereka biasa pakai untuk membangun rumahnya sudah tidak ada lagi, atau misalnya kena kebakaran hutan, mereka akan berusaha untuk memprotek itu supaya tanamannya tetap hidup. Kebalikannya juga sama. Kalau misalnya manusianya kena sebuah pandemik, atau misalnya kena sebuah bencana alam, manusianya akan menciptakan ritual atau menciptakan sebuah kegiatan budaya lain untuk bisa meminta maaf terhadap alam, untuk supaya hubungannya tetap bisa berjalin. Dan semua ini dilakukan untuk memperkuat identitas mereka sebagai community dan memperkaya at the same time kebudayaan mereka itu sendiri. Nah, kontrasnya, kalau misalnya di Jakarta, sebuah kota yang sangat metropolis, manusianya aja udah bukan dari Jakarta lagi. Implikasinya adalah orang ini bisa datang dengan intention yang berbeda. Berapa banyak orang pindah ke Jakarta untuk mau memajukan Jakarta sih? Kecuali di dunia politik ya.
Tapi berapa banyak orang pindah kota untuk mau memperindah kotanya? Mereka biasanya punya hubungan sangat transaksional. Gimana caranya saya bisa make more money? Terus dari itu tempat ini, place, itu sekarang menjadi sebuah real estate, sebuah aset yang bisa diperdagangkan. Antara ada pohon, ada gunung, ada sawah, dan lain-lain, sebenarnya hubungan secara emotional relationship dengan penduduknya udah tidak ada lagi. Dan culture pun kita import. Sekarang begitu zamannya Korea-Koreaan, semuanya potong rambutnya ke salonnya, salon-salon Korea-Koreaan. Begitu nanti budayanya berubah, nanti kita akan ikutin lagi. Bahkan definisi terhadap happiness, definisi terhadap sukses, itu semuanya kita import. Kepercayaan pun kita import. So, there's a strong contrast, there's a strong differentiation between satu tempat yang punya hubungan sangat harmonis dan satu tempat yang budayanya, manusianya, dan terus dari itu tempatnya pun tidak ada hubungannya. Nah ini ini yang akhirnya kita bisa lihat bagaimana craft itu sebuah nilai budaya dari sesuatu yang menjadi dari bagian hidup bisa menjadi alat dekorasi. Itu sebenarnya sebuah value degradation yang sangat parah banget gitu istilahnya. Nah ini kita tahu bahwa modernization dan industrialization itu didesain untuk mendevelop komunitasnya menjadi lebih kaya. Tapi tentu at the same time, semua matter of production atau matter of making itu di subcontract atau di outsource. Dan begitu kita meng-outsource sesuatu, hubungan emotional relationship itu putus. Begitu hubungan emotional relationship itu putus, kita akan tidak peduli. Makanya kalau misalnya teman-teman nih beli barang dari Tokopedia atau dari Shopee dan lain-lain, begitu barang itu rusak, kalian akan dengan gampangnya ganti aja cari yang baru. Tapi kalau misalnya kursi yang kalian duduk ini dibikin oleh tante kalian, begitu kakinya rusak, berani nggak kita langsung, udah cari di Tokopedia aja nih, kelihatan lagi diskon 50%. Nah, katanya, desain itu katanya is a tool to solve problems. Tapi biasanya desain ditaruh di bagian akhir dari value chain. Begitu business model sudah ada, begitu kita udah tahu kita harus desain sebuah produk apa, baru desain itu ditaruh di situ. Tapi at the same time kita masih menjadi salah satu bagian dari industrialization model. Nah, kalau semua yang kita desain itu goalnya adalah untuk bikin sesuatu jadi lebih bagus, lebih cepat, lebih murah, ya kan biasanya segitiga emas. Nah, cuma kalau kita melakukan itu terus-menerus, at the same time kita mendisconnect those emotional relationship, kita sebenarnya mengkontribusikan kepada that culture of disposal. Ya, sorry. Saya pikir sabotase. Ya, oke. So akhirnya kita akan mengkontribusi juga ke dalam culture of disposable itu. So gimana caranya desain bisa play a different role untuk membuat orang itu jadi lebih peduli. Nah ini tadi saya sempat jelasin sedikit bahwa biasanya di dalam capitalistic industrialization model, goalnya adalah untuk mengcapitalize natural resources dan gimana caranya membawa value itu ke dalam langsung ke consumer. Tapi di dalam real life application, role dari arts atau design atau craft itu is much more complex. Arts, design, and craft itu bergerak bersama kepercayaan, bersama identitas, bersama budaya. Ini bukan sebuah satu mekanisme gear yang kita bisa taruh dan kita bisa pindah-pindah. It's much more complex than that. Dan dia pun bergerak dengan zaman juga. So, apa yang kita bisa perbuat sebenarnya? Saya selama hampir 20 tahun bekerja sebagai product designer, saya pikir setiap masalah itu goalnya bisa di-solve dengan sebuah produk. Tapi saya merasa juga, saya baru belajar
bahwa ternyata kalau kita hanya bikin produknya aja, tanpa mengerti historical, cultural, and social konteksnya, kita malah bisa jadi memberikan lebih banyak problem. So, kita berusaha untuk men-involve lebih banyak partisipasi dari pengrajinnya juga, dari komunitas yang kita coba untuk develop. Terus dari gitu kita berusaha juga untuk mentidak industrialisasikan craft. Jadi setiap pengrajin punya tarikan yang berbeda. Apakah kasihan nggak sih kalau misalnya dia disuruh bikin hal yang sama terus-menerus demi konsumen? Jadi ini seperti contohnya sebuah bench yang kita bikin dan terinspirasi dari sebuah dahan untuk mengingatkan bahwa dulu dengan matahari dan air dia itu hidup. Kita juga dengan piece ini kita juga mau coba merespon bagaimana spirituality itu juga erat dengan craft. Dulu banyak orang yang menciptakan sesuatu bukan karena dia mau menjual atau dia melihat ada potensi pasar, tapi dia melihat bahwa sebenarnya ada kekuatan yang besar yang dia perlu ekspresikan. Nah ini banyak, all of these values itu hilang, dan semua value ini di streamline hanya untuk nilai commercial. Nah tentunya next question-nya adalah gimana sih caranya orang pada bilang saya ini idealis gitu ya. Kerja mau idealis atau mau cari duit? Cuma saya selalu bilang kalau misalnya idealis artinya bisa dapat cukup duit dong ya. Kenapa kita harus milih? Cuma mikirnya harus 2 kali. So gimana caranya kita bisa communicate all those values? So artinya we also have to rethink about retail. So retail itu bukan hanya tempat beli barang menurut saya. I think the future of retail is basically it's a learning experience. Gimana sih caranya kita bisa bikin customer itu menjadi a better customer? The only alasan atau apa ya istilahnya modal untuk si pembuatnya bisa bikin better product, better tuh dalam arti better for society, is when we have better customer. Nah cuma kita nggak bisa nunggu sampai better customer itu terjadi, baru abis itu bisa ada alasan yang cukup kuat untuk kita bisa bikin better products. I think there's kita nggak bisa nunggu. So a lot of these things saya sendiri ini adalah sebuah eksplorasi, dan untuk bisa menjawab pertanyaan tadi apakah desain itu bisa bikin orang jadi lebih peduli, kita sendiri pun belum punya jawabannya. Tapi the whole point is basically untuk raise this awareness. Dan terus udah gitu, mungkin dengan kolaborasi dan tukar pikiran, kita bisa come up with ideas and at the same time a better trajectory. Nah ini saya mau tutup dengan phrase ini dari Dayak, di mana sebenarnya seluruh negara Indonesia ini mau menjadi lebih modern, dan tentunya kita semua punya pandangan tertentu terhadap modern atau hidup yang lebih baik itu seperti apa. Banyak yang berusaha untuk menciptakan desa itu di-convert jadi smart cities. Banyak yang akan lebih percaya terhadap digital technology. Banyak yang justru juga percaya bahwa automation and artificial intelligence is the future. Tapi semua perkembangan development dari kemodernisasian ini tidak pernah menginclude indigenous community yang ada di Indonesia. Istilahnya secara massal kita hanya mengimport kepercayaan dan budaya dari luar negeri demi rakyat kita semua ini. Nah, kita semua punya akses terhadap informasi, teknologi, dan saya rasa semua orang yang di dalam ruangan ini punya a certain level of intelligence. Nah, apakah kita mau bergabung?